Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas pokok bahasan impuls dan momentum dan subpokok bahasan latihan soal. Ya, latihan soal ke-1. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Latihan 1 soal momentum. Oke, saya percepat. Nah, sebuah benda masanya 250 gram, mula-mula diam, kemudian dipercepat dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat. Hitung momentum benda setelah 5 detik. Oke, ini bergerak dari percepatan ya. Nah, di sini diketahui A itu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, waktunya adalah 5 sekon. Nah, kemudian masanya di situ 250 gram ya. 250 gram, kita buat kilogram, itu 0,25 kilogram atau seperempat bolehnya. Nah, kemudian untuk mencari momentum, kita perlu kecepatan. Nah, kecepatan dicari dari sini. V0 ditambah A kali T ya. Oke, karena V0-nya tidak ada, maka V itu langsung A kali T. Nah, ini agak variasi dikit ya. Nah, ini sengaja saya bawa untuk supaya kalian ingat terhadap rumus gerak lurus berubah beraturan. Oke, tinggal masukkan A-nya adalah 5. 5 kalikan dengan 5 ya. Berarti ini 25 meter per sekon. Jadi detik ke 5 itu kecepatannya 25 meter per detik. Nah, kemudian masukkan ke sini. Momentum adalah massa kali kecepatan. Ya. Nah, di sini seperempat ya, atau 0,25 kalikan dengan 25 ya. Nah, atau misalkan saya mau pakai notasi yang ada, boleh ya. Nah, oke, bergantung keadaan. Boleh? Kita ganti lagi misalkan dengan 0,25 ya. Nah, 25 kali 25 berarti 625, berarti 6,25 kilogram meter per sekon. Itu ya. Itu momentum benda detik ke 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal cukup mudah tapi memang variasi dikit ya. Karena gerakannya dari kecepatan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepatnya. Nah, D. Benda bermassa 30 kg, kecepatan gerakannya berubah dari 10 menjadi 15. Tentukan percepatan perubahan momentum menyebabkan percepatan tadi ya. Nah, di sini kalau ditanyakan perubahan momentum itu sama saja dengan ditanyakan berapa impuls gaya ya. Oke, kita jawab dengan ini. M sama dengan 30 kg. Kemudian V2 itu 15 meter per sekon. Kemudian V1 atau V0 boleh 10 meter per sekon. Oke. Nah, di sini tidak ada aturan ya, berlawanan atau gimana. Ini berarti searah ya. Maka perubahan momentum atau impuls gaya itu massa kalikan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal ya. Nah, nanti di sini tinggal masukkan 30 kurang kalikan 15 dikurangi 10 ya. Ini 5 ya hasilnya. Ini berarti 150 kg meter per sekon atau Newton detik ya. Oke. Oke. Lanjut ke soal yang ketiga. Nah, seseorang megang senapan, misalkan pemburu atau tentara ya. Dia pegang senapan. Nah, di situ massa senapan 6 kg ya. Ini cukup berat ya. Oke. Nah, di sini boleh diketahui langsung atau kita mengerjakan soalnya, oke. Nah, sekarang kita bahas satu per satu ya. Kita diketahui aja dulu. Nanti di sini M sama dengan 6 kg. Kemudian massa peluru nih, massa senapan nih. Massa peluru itu berarti 150 gram buat kilogram berarti 0,15 ya. Apa? Kilogram. Nah, kemudian di sini kecepatan peluru ya, pi peluru itu 600 meter per sekonnya cukup cepat sekali ya. Nah,
di situ waktunya 0,5 sekon. Perhatikan nih. Nah, di sini masa senapan. Nah, kalau kita menggunakan kalau kita ditanyakan gaya, maka jawabnya pakai impuls gaya. F kali T sama dengan M kurung P2 dikurangi P1 ya. Oke, karena di sini P1 tidak ada, maka P1 dianggap 0. Nah, kemudian, pertanyaannya begini, ini pakai senapan atau peluru? Nah, yang menyebabkan tertolak ke belakang itu adalah gerakan peluru. Ini. Nah, berarti nanti ini bukan massa senapan, tapi massa peluru. Jadi, F ditanya ya, kemudian T-nya 0,5 atau setengah, ini M-nya itu berarti bukan 6 kg, tapi 0,15. Nah, kenapa? Nah, kalau enggak pakai 6 kg berarti senapannya yang dilemparkan ya. Atau senapan yang ditembakkan bukan peluru ya. Oke, seperti itu. Nah, ini berarti 600 ya. 600 diganti dengan pi peluru ya. Dikurangi 0. Oke. 2 kali 15 berarti F. Ini kalikan kiri kanan kali 2 ya, berarti setengah kali 2 berarti 1 ya. Yang kanan kali 2 berarti 0,3. 0,3 kalikan 600. Nah, berarti ini 180 Newton ya. Oke, seperti itu. Ya. Gampang kan? Pakai impuls ya, pakai impulsnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, saya percepat ya. Nah, sekarang senapan laras panjang masanya 2,5 kg berisi sebuah peluru masanya 200 gram masuk 10 ya, satu buah. Jika kemudian peluru ditembakkan, peluru dapat bergerak dengan kecepatan sekian 200 meter per detik. Nah, pertanyaannya, tentukan kecepatan tolakan senapan saat mengeluarkan peluru. Nah, di sini berlaku momentum ya, momentum. Jadi boleh diketahui nih, M peluru itu berarti 200 gram ya. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu sini, langsung aja 0,2 kg ya. Kemudian P peluru pada saat keluar dari selongsong atau keluar dari senapan itu 200 meter per sekon. Nah, di sini massa senapan ya. Massa senapan itu 2,5. 2,5 apa? 2,5 kg. Nah, di sini berlaku hukum kekalahan momentum. M peluru ditambah M senapan ya. Kenapa ditambah? Karena peluru berada di dalam senapan. Nah, kalikan pi senapan sama dengan M peluru, pi peluru. Nah, terpisah ya. Peluru keluar, berarti senapan juga ikut bergerak nantinya. Berarti M senapan, pi senapan aksennya. Nah, ketika seseorang akan menembak sasaran, maka senapannya justru diam. Maka pi senapan itu sama dengan 0 ya. Jadi momentum awal untuk sistem ini itu 0 ya. Bisa dipahami nggak? Jadi seseorang kalau menembak sesuatu itu tidak akan goyang-goyang, justru senapannya dibuat statis ya. Statis mungkin. Oke, berarti kecepatan senapan awalnya 0. Peluru juga sama dengan 0 ya. Nah, ketika peluru kokangannya dilepaskan ya, pelatuknya dipijit, jadi nanti peluru akan keluar dengan kecepatan tertentu. Nah, ini sini berarti 0,2 ya. Ini 0,2 kalikan 200 itu ditambah M senapan 2,5 kalikan P senapan aksen. Ini pindah ya, ini pindah. Atau ini 0 sama dengan ini 40 ditambah 2,5 Pi aksen. Maka 2,5 Pi aksen itu sama dengan minus 40. Nah, kiri kanan kalikan 10. Berarti 25 Pi S aksen, Pi senapan aksen itu minus 400 ya. Kiri kanan kali 10. Supaya apa? Supaya enteng lah. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan 400 itu kan 100 kali 4 ya. Nah, berarti 100 bagi 25 itu udah dapat 4 ya. Pi aksen sama dengan minus 4 kalikan ini 4 ya. Gitu. Nah, berarti nanti ini jawabannya kecepatan senapan setelah mengeluarkan peluru itu akan tertolak ke arah belakang, berlawanan arah 16 meter per
sekon. Yang negatif itu berarti V senapan berlawanan dengan V peluru. Jadi kalau dia bayangkan peluru ke arah sana, ya. Nah, nanti senapan bergerak ke arah kiri, ya, senapannya. Gitu. Maka negatif. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan lebih mengerti. Lanjut ke soal berikut. Nah, soal 5. Saya percepat ya biar cepat nih videonya. Oke. Nah, sebuah bola bermassa 0,3 kg diam di atas tanah, kemudian dipukul dengan gaya 30 Newton. Apabila stik pemukul menempel pada bola selama 0,25 detik, maka tentukan kecepatan bola tersebut. Nah, dari sini pakai impuls gaya ya. Boleh diketahui nih M bola, nah, MB bola itu berarti 0,3 kg. Kemudian gaya di situ 30 Newton ya. Stik pemukul menempel pada bola. Nah, ini berarti waktu ya. Ini 0,25, boleh pakai seperempat ya sekon. Nanti bergantung pada keadaan soalnya. Ditanyakan kecepatan bola ya. Nah, berarti pakai impuls gaya. F kali T sama dengan M kurung. Nah, karena kecepatan awal tidak ada, udah aja langsung ya. Boleh begini. Nah, atau boleh gini. F kali T sama dengan M kali V ya. Nah, berarti ditanyakan V. Nah, ini berarti 30 kalikan seperempat ya. Ini M-nya berarti 0,3 ya. Ini V. Oke. Nah, ini kiri kanan kali 10 ya. Biar enteng. Kiri kanan kali 10 berarti ini 300 kalikan seperempat ya, ini 3 V. Nah, berarti ini coret ya. Maka V bola ya. Bola setelah dipukul itu berarti 100 per 4 atau jawabannya adalah 25 meter per sekon. Gitu ya. Itu kecepatan bola setelah dipukul. Misalkan ketika permainan golf ya, golf deh, seperti itu ya, atau tenis meja atau badminton ya, atau volleyball, bola voli ya. Sepak bola juga sama, bisa menggunakan ini. Makin besar gaya yang diberikan, maka makin cepat bola itu. Atau benda yang dikasih gaya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal 6. Sebagai F bervariasi terhadap waktu ya, terhadap waktu. Bervariasi terhadap waktu bekerja pada sebuah benda bervariasi sehingga menghasilkan momentum sebesar 80 kg meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Berapa besar gaya tersebut? Nah, ini juga sama. Pakai impuls gaya. Oke, kita tulis aja dulu, diketahui ya. Di sini masanya adalah 5 kg ya. Kemudian di sini ada waktunya adalah 5 sekon. Kemudian momentumnya itu 80 kilogram ya, kilogram meter per sekon. Ditanyakan besar gayanya berapa ya. Besar gayanya berapa? Nah, oke, tinggal begini. Nah, F kali T sama dengan M kali V. Nah, karena di sini P2-nya tidak P awalnya tidak ada, ya udah. Nanti ini langsung aja jadi apa? Jadi 80 ya. Maka F kali T sama dengan 80 ya. Nah, F-nya ditanya. Sedangkan T-nya diketahui di situ 5 ya, berarti 80 Newton. Maka gaya yang bekerja pada benda tersebut itu 80 dibagi 5 itu 16 Newton. Oke, itu jawabannya. Awas, jangan tertipu dengan soalnya. Walaupun di sini diketahui waktu atau misalkan diketahui massa ya. Massa itu hanya penggeser saja. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya percepat. Nah, sebuah truk massanya 2000 kg atau 2 ton. Dia melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Tentukan gaya rata-rata yang diberikan truk ya terhadap pohon ya.
Nanti ini impuls gaya ya sama. Nih, diketahui nih, boleh. Massa truk itu 2000 ya, kilogram. Oke, kilogram. Nah, ini dirubah dulu ke meter per detik. Berarti truk itu bukan pita ya. Truk itu 10 meter per sekon ya. Kilometer per jam ke meter per detik. Nah, kemudian waktunya itu 0,1 sekon. Nah, pertanyaannya di situ berapa gaya rata-rata? Ya, gaya rata-rata berapa? Nih, perhatikan nih. Ini bukan Pino ya. Bukan pita ya, Pino ya, sorry. Bukan pita, berarti Pino. Nah, pitanya berapa? Pitanya 0. Kenapa? Karena nabrak itu berhenti kan. Ini tabrakannya. Berarti gunakan nih, M kali T sebenarnya. M kurung pi T dikurangi pi 0 ya. Nah, ini berarti ditanyakan, kemudian T-nya 0,1, kemudian masanya massa truk, bukan massa pohon ya. Nah, ini berarti 2000 ya. 2000 kurung, nah di sini kecepatan akhirnya 0. Karena udah berhenti kan. Nah, kemudian kecepatan awalnya itu 10. Nah, oke. Ini kiri kanan kali 10, berarti ini 0,1 kali 10 berarti 1 ya. Ini kali 10 berarti 20.000 ya. Oke. Ini kalikan 10 nih. Itu ya. Nah, ini berarti 0,1 berarti 1 di sini. Nah, 2000 kalikan minus 10 ya. Oke. Maka gayanya itu minus 2 kali 10 pangkat 5 ya. 5 Newton. Nah, atau boleh ditulis F dengan 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, tanda negatif itu berarti kecepatan berlawanan dengan gaya ya. Jadi nanti pohon akan memberikan gaya berlawanan dengan gerak mobil atau truk ya. Oke, itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, saya percepat. Nah, dua mobil A dan B masanya 1.200 dan 1.000 kg atau 1,2 ton dan 1 ton. Keduanya bergerak ke timur dan dengan kelajuan 10 meter per detik dan 16 meter per detik ya. Oke, ke timur. Nah, di sini berarti searah ya. Ditanyakan tentukan resultan resultan vektor momentum ya. Oke. Nah, sekarang 3B nih. Momentum A ya, langsung aja. Momentum A itu M kali V ya. Nah, ini tinggal masukkan 1.200 kalikan 10. Berarti ini 12.000 ya. 12.000 Newton detik atau kilogram meter per sekon ya. Kemudian momentum B ya. Momentum B itu tinggal ngalikan massa kali kecepatan. Nah, massa B itu 1000 ya. Kemudian kecepatan B itu 16. Nah, berarti di sini berapa? 16.000 ya. 16.000 kilogram meter per sekon. Nah, di sini tentukan resultan vektor momentum. Nah, momentum itu vektor, punya arah, punya nilai. Udah, karena searah, tinggal resultankan aja. Maka resultan, ya, resultan itu bisa MB dikurangi MA ya, momentum A, gitu ya. Ada saya hapus ini biar tidak jelek-jelek amat lah gitu ya. Nah, saya hapus ya. Nah, oke. Nanti diperoleh. Nah, MA ya. Boleh MA dikurangi MB, boleh MB dikurangi MA. Ya. 16.000 ya. Dikurangi 12.000 ya. Nah, ini jawabannya adalah 4.000. 4.000 apa? Newton sekon atau Newton detik atau kilogram meter per sekon. Gitu ya. Nah, oke. Itu soal untuk nomor 8. Nah, bagaimana kalau yang satu ke timur, yang satu ke utara ya? Yang satu ke timur, yang satu ke utara. Bisa ya? Bisa. Bisa gini ya. A ke timur. Ini B misalkan ke utara. MB. Nah, sekarang resultannya berapa ya? Udah pakai ini. Itu ke atas nih. Momentum. Ya. Berarti tinggal momentum sama dengan akar dari MA kuadrat ditambah
MB kuadrat. Kalau ini membentuk sudut atau tegak lurus ya, saling tegak lurus. Nah, di sini 12.000, di sini 16.000. Udah. Berarti di situ 10 pangkat 3 kuadrat kurung 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat ya. Tidak usah pakai kosinus, sebab kosinus 50 adalah 0. Nah, ini dikeluarkan ya. 10 pangkat 3 kuadrat kan ya. Ini di akar begini. Berarti nanti hasilnya 10 pangkat 3 akar dari ya 144. Nah, gitu. Nah, ditambah 16 kuadrat. 256 ya. 16 kuadrat. Ya. Ya. 256 ditambah 144. Gitu. Ini saya tulis dulu ya. 256. Nah, berarti nanti 10 pangkat 3. Tadi, cara dalam nih, lagi ngitung 400 nih. 400 nih. Akar dari 400 ya. Nah, ini dapat berapa? 20. Berarti 20 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau ini langsung aja 2 kali 10 pangkat 4 gitu. Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Oke, seperti itu. Itu kalau tegak lurus. Bagaimana kalau membentuk sudut tertentu, misalkan 30, 60, ya udah tinggal pakai 2A 2MA ditambah kalikan MB kalikan kosinus gitu ya. Oke. Ayo, lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepat. Ya, sebab bola sepak bermassa 400 gram, sebenarnya ini berat nih bola itu, bergerak dengan kelajuan 3 meter per detik. Nah, bola kemudian ditendang dengan gaya 50. Tentukan berapa lama kaki menyentuh bola supaya kelajuan menjadi 5. Ya, oke, ini berarti kecepatannya atau kelajuannya searah. Ya, searah. Gitu. Berarti di sini P1 adalah 3 meter per sekon, kemudian P2-nya adalah 5 meter per sekon, kemudian masanya ini, massa bola itu 400 gram atau 0,4 kg. Oke, gayanya adalah 50 Newton. Nah, ditanyakan tentukan berapa lama kaki menyentuh bola ya. Kalau mau cepat kaki harus singkat ya. Nempel di bola tuh hanya beberapa mikrodetik saja. Ya, pakai rumus ini M kali T sama dengan M kali V 2 dikurangi V1 ya. Ini F-nya adalah 50 ya. Kemudian T-nya ditanyakan, M-nya adalah 0,4. Kemudian V2-nya adalah 5, V1-nya adalah 3 ya. Nah, berarti waktunya itu 0,4 dibagi 50 kali di sini 3 ya. 3 berarti 2 ya. Oke. Berarti ini naik ke atas ini, naik ke atas berarti 8/5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Minus itu dari 4, dari 0,4 dan 10 pangkat minus 1 ke atas kan. Oke. Berarti ini 16 atau 0,16 ya, sorry. Bukan 16. 0 ya. Ya. 0,16 ya kali 10 pangkat minus 2. Atau boleh tulis gini. 16 kali 10 pangkat minus 4 sekon. Ya. Oke. Sekon ke milisekon kan berarti 10 pangkat 3 ya. Berarti boleh di gini 1,6 milisekon. Kalau mau yang mendetil. Oke. Itu jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal 10. Nah, ini beneran variasi ya. Senapan mesin dapat menembakkan peluru bermassa 50 gram. Nah, laju rata-rata peluru dianggap 1000. Gaya rata-rata untuk menahan tolakan senapan adalah 180 Newton. Tentukan jumlah peluru yang dapat ditembakkan tiap menitnya. Nah, itu berarti waktunya nih langsung tes dengan 1 menit ya. Itu berarti 60 sekon ya. Kemudian massa peluru itu 50 gram buat kilogram berarti 0,05 ya.
0,05 kg. Kemudian gayanya di situ 180 Newton ya. Oke, kecepatan peluru rata-rata itu 1000 ya. 1000 meter per sekon. Ditanyakan jumlah pelurunya berapa. Oke, kita gunakan impuls gaya M kali T sama dengan M kali V ya. Oke. Nah, sekarang jumlah pelurunya berapa? Jumlah pelurunya. Maka M kali T. Nah, N di sini simpan. Simpannya di sebelah kanan. M kali peluru ya. Maka jumlah peluru ya tinggal gini. M kali T per M kali Pi peluru. Masukkan. F-nya adalah 180. Kemudian T-nya 60 ya. Nah, masanya di situ 0,05 atau 5 kali 10 pangkat minus 2 kan? Kecepatannya adalah 1000. 1000 nih kecepatannya. Ya. Nah, nanti begini. Di sini 10 pangkat minus 2, di sini 1000. Berarti tinggal 180 kalikan 60 ya, dibagikan dengan dibagi 5 kali 10 ya. Ini coret ini. Boleh ya. Berarti tinggal 18 kali, nah 60 per 5. Kalau masih sekaligus tadi boleh dicoret 60 dengan 5. Ya. Nah ini coret dengan ini. Berarti 12. Berarti 18 kali 12. Nah nanti pelurunya berapa tuh? Tinggal ngalikan. Tinggal ngalikan apa? 18 kali 16. 18 kali sorry. 18 kali 12 gitu ya. Kok boleh penguatannya. Oke, itu jawabnya 216 butir ya. 216 butir atau buah ya. Nah, ini salah satu contoh senjata AK-47 ya. Kemudian penangkis udara, penangkis rudal gitu ya. Itu kan pelurunya banyak. Jadi tiap detik dapat mengeluarkan ratusan bahkan ribuan ya. Oke, dengan ratusan atau ribuan peluru, maka itu penangkis udara itu dapat meledakkan peluru ya di tempat yang lain, bukan di tempat posisi senapan gitu. Kalau tempat posisi senapan berarti udah hancur duluan gitu ya. Oke. Itu senjata yang otomat. Ya, contohnya yang paling gampang ada AK-47. Gitu ya. Oke. Nah, itu bahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, tolong putar kembali soal-soal ini supaya kalian benar-benar paham dan mampu mengaplikasikan konsep kalau ada soal seperti ini ya. Oke. Next video latihan 2 soal momentum. Nah, oke. Nanti kita akan membahas soal-soal yang lebih tinggi lagi levelnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.